Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Muhammad Islamlana dengan NIM 1234927 dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Kali ini saya akan menjelaskan ladder diagram dan juga cara kerjanya, juga habis itu desain sistem pneumatik dari tubes yang saya buat. Nah, ini merupakan desainnya. Jadi gimana sih apa desain yang saya buat ini? Jadi sebenarnya ini merupakan desain sistem pemindah barang otomatis. Nah, cara kerjanya itu adalah si barang dari atas ini. Nah, dia ini bakal terdorong keluar ya dari silinder 1. Nah, lalu setelah terdorong dari silinder 1, ini bakal jatuh ke sini. Nah, setelah jatuh maksudnya ke tempat 2 lah ibaratnya. Jatuh ke sini, baru dari jatuh sini tuh tadi itu deteksi sama namanya nih sensor proximity. Nah, setelah si proximity ini tahu gitu bahwa ini ada benda di sini. Nah, si silinder 2 ini dia ini bakal mulai bergerak maju gitu untuk menurunkan si barangnya ini jatuh dan masuklah ibaratnya ke keranjang ini. Seperti itu untuk cara kerja dan desain sistemnya. Nah, tidak hanya itu, saya juga ini kenapa saya ambil ini untuk mungkin implementasinya lah mungkin di bidang industri. Jadi sebenarnya itu mungkin pemindahan barang juga pemisah barang kan. Karena di sini bisa nih dari sini misalnya ada konveyor datang gitu misalnya. Jadi kayak pemisah barang, barangnya itu diterima atau di reject gitu. Kalau misalnya diterima, barangnya bakal masuk sini. Kalau di reject mungkin tempatnya berbeda lagi lain. Nah, ini juga sebenarnya sistem seperti ini ya mungkin kekurangannya itu ya ini masih terbilang agak lambat lah, karena kalau mungkin lebih cepat ini dan dikembangkan lagi bisa lah di sini pakai conveyor juga gitu, nggak perlu pakai jatuh gitu. Ini kayak perosotan ini nggak perlu. Nah, harusnya cukup pakai conveyor udah cukup kok. Oke. Lanjut, mungkin saya akan bahas ke ladder diagram. Nah, ini bukan ladder diagram saya. Lanjut, ini mungkin berapa ada contoh simbol mungkin ya, simbol sama huruf-huruf lah, huruf dan angkanya seperti X0, X01, M0 dan lain-lain. Jadi apa sih itu? Untuk X0 sendiri merupakan tombol start. Nah, atau input masukannya lah. Jadi kalau misalnya kita mulai PLC-nya, nah ini kita untuk mulainya itu tombol start ini bisa di sini. Ntar tinggal tekan ini, ntar bisa sistemnya si PLC nyala. Nah, ini untuk kebalikannya adalah X001, yaitu untuk tombol stop. Jadi kalau misalnya mau matiin sistem PLC-nya lah, kita bisa tekan tombol stop. Lanjut mungkin dari langsung ke X02 aja. Ini X002 ini adalah
Kalau saya ini adalah proximity, ini input si proximity-nya, sensor proximity. Selanjutnya mungkin saya ke ini aja, Y0 itu silinder 1 ya, silinder 1 yang atas ini nih. Nah, untuk Y01 nya mungkin silinder 2 nya sini lah ya. Oke, lanjut ke mungkin ke M0. M0 tuh ditran atau sistemnya itu, jadi itu saat sistemnya aktif ya, dari X0 ke M0 coil lah ibaratnya, masuk ke sistemnya nih. Terus ada M6, M6 itu bed step atau izin proses silinder 1, semacam step proses awal. Terus ada juga ini M1 bits mana step setelah silinder 1 selesai, jadi mungkin macam izin lah. Jadi kalau silinder 1-nya sudah mulai bergerak gitu kan, M0 ini baru ada M1 lah. Lalu ada M3, ini juga inilah, ini juga ada M3 itu penanda step silinder 2 aktif. Jadi sebelum silinder 2 aktif, si M3 ini memberitahu gitu lah bilangnya. Terus ada juga M9, ini M9 sama juga ada ini ya, M9. Sini itu ada big flex apa selesai siklus atau end cycle lah, untuk memutus rangka. Jadi ibaratnya dia tuh dari cycle-nya kan dari sini deh. Ini barang dari sini lah. Nah, didorong sampai sini, baru didorong. Nah, itu baru ada selesai satu siklus. Nah, dia itu M9 itu memberi jeda gitu, agar setelah silinder 2 selesai, nah dia itu bagi menjeda untuk memberi si silinder 1 ini pengulangan lagi lah. Sebelum diulang dijeda dulu lah, baru diaktifkan lagi. Jadi seperti itu. Untuk ini K30 T0 K30 K1 K30 T2 itu merupakan timer tidak, yaitu kalau K30 ini di T0 yaitu timer kerja untuk silinder itu selama 3 detik. Nah, ini dari G1 0, berarti ini adalah timer kerjanya untuk si silinder 1 gitu. Nah, bedanya kalau T1 ini setelah selesai si silinder 1-nya maju, nah berarti dia ini ada jedanya lah ya. Jadi, setelah udah maju, udah mundur, baru di jeda seperti itu. Untuk yang kedua, ini T2 ini adalah jedanya untuk si silinder 2-nya, durasi kerja silinder 2 selama 3 detik. Untuk kerja itu maksudnya K30 itu misalnya 30 dikali 0 kali 1 detik gitu, makanya itu jadinya K30 itu sama dengan 30 detik gitu. Kalau di setting timer di settingan PLC lah. Lanjut mungkin lagi ya,
oh iya mungkin dari sini saya mungkin mau menjelaskan. Jadi tombol start ini tidak hanya tombol start, maksudnya kalau misalnya diklik ini itu ngeran itu mungkin bakal sistemnya masuk dia ke M0, dari sini M0 ini masuk ke sini. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya start lah, tadi dari X0 bisa masuk ke M0, dari M0 ntar masuk dia ke M6, dari M6 ntar masuk lagi gitu. Karena dari M0 M6 langsung masuk ke silinder satunya Y0 gitu. Nah dari kalau S01 ini ntar seluruh sistemnya ini setelah bekerja lah ibaratnya. Nah, ini barulah mematikan semua atau seluruh sistemnya. Jadi seperti itu. Lanjut mungkin ke ini ya, M0, M9 nya juga, lalu ke M6 lah. Lagi jadiin tuh kontak coilnya lah mungkin lah ya, coil M6 di paralelin mungkin ke masuk ke mana ya, atau mungkin harus ke 9 ya. Ini jadi kontak NC juga nih ya. Jadi kalau misalnya kontaknya sama dia kayak X001, kalau misalnya dia itu NC dia normal close, jadi selama belum on ini biasanya ini sistemnya ini bisa lanjut gitu loh. Jadi dari M0 masuk ke M6 gitu, ke M6 masuk dari M6 terlangsung lanjut gitu. Itu dia ntar bakal sistem mungkin diabain kali ya, selama ini tuh nggak diganggu gitu. Kalau misalnya dia di-onin ini baru mutus lagi, nggak bisa M0 nggak bisa ke M6 gitu. Untuk M6 nih sama tadi ya, jadi ini merupakan izin ini ya. Jadi kan ini kan M0 sistem masuk nih. Nah, M6 ini merupakan izin sebelum si silinder satu ini mulai gitu loh. Jadi kalau misalnya ini nyala sistemnya, M6 nya belum dapat izin, maka itu nggak bisa lagi ini ke silinder 1 gitu. Nah ini kenapa kita sebenarnya butuh M9. Ini sebenarnya M9 ini digunakan sebagai flag akhir gitu. Jadi akhir siklusnya tercapai. Jadi satu siklus, jadi dari silinder atas dorong, silinder kedua nunggu dulu udah proximity ada benda tidak, baru ngedorong lagi. Nah jadi kalau misalnya satu siklus itu udah tercapai, jadi kontak si MC ini bakal terbuka lah, on atau jadi si M6 ini bakal mati gitu, sehingga sistem nggak ngulang-ngulang tanpa reset gitu. Lebih ke apa ya dia mungkin nggak mengulang dari awal lah, nggak harus mengulang dari awal ke benar-benar ke reset ini nunggu. Nah jadi mungkin ya udah sistemnya kalau misalnya berhenti tengah jalan mungkin kali ya, ibaratnya error jadi tadi itu atau mungkin iyalah seperti itu, pemutusan tiba-tiba mungkin ya, ntar dari PS ngebacanya ntar tetap lanjut lah, mungkin tetap dari kapan terakhir kali sebelum error ini normal berjalan lah, seperti itu. Terus mungkin apa lagi bisa dibahas ya.
M1 kali ya. Untuk M1 ini sebagai penanda bahwa langkah silinder 1 telah selesai. Jadi kalau silinder satunya udah selesai, nanti ada penanda nih. Jadi kayak kan satu siklus tuh, maju terus mundur gitu kan. Nah ini adalah sebagai penanda otomatis gitu. Jadi silinder satu udah selesai nih. Oh ya udah, berarti ntar dia bakal mungkin komunikasi lah, ntar balik komunikasiin bahwa silinder 2-nya ini udah boleh lah, siap untuk berjalan gitu. Lanjut mungkin ke sini aja kali ya. Nah ini dari sistem sini masuk M1. Nah ini kan M1 yang saya bilang silinder satunya selesai, ini barulah ini masuk ke tahap ibaratnya apa ya, tidak istirahat. Ini 30 detik setelah mundur, maksudnya 3 detik. Nah ini baru ntar dimulai lagi ke maju ke part kedua nih. Ini bisa dilihat sistem masuk ke sensor proximity. Dia baru ini kan T1 nih yang tadi nih tidak 3 detik, baru ntar masuk ke M3 ya. M3 itu apa namanya, syarat lah, syarat bahwa ini tuh udah terpenuhi gitu. Tadi si sensornya udah terdeteksi barang gitu. Nah, dia masuk dia ke sini nih. Dari ML system ke M3 udah, karena syarat udah terpenuhi, barulah si silinder 2-nya itu maju gitu. Nah setelah maju dia itu majunya selama 3 detik gitu. Nah, setelah maju dia baru mundur. Nah setelah 3 detik barulah dia balik lagi ke M9 ya dia tuh, di sini bahwa satu siklusnya itu sudah terpenuhi. Nah, dia masuklah ke fase N, barulah bisa ngulang ke awal lagi, siklus awalnya lagi, seperti itu. Mungkin kurang lebih penjelasannya seperti itu saja ya. Penjelasan terkait dari ini awalnya sistem yang saya desain ini sistem pemindahan barang otomatis, ini dari silinder tasnya, cara bekerjanya gitu, dan kekurangan kelebihannya. Juga penerapan implementasinya lagi. Sini dari silinder juga proximity ini yang berhubung juga saya menggunakan yang 5 volt. Jadilah saya pakai mode step down lah. Jadi ini ntar bisa dari valve hubung ke sini, silindernya juga ada valve juga nih terhubung ke silindernya. Tidak lupa itu saya juga memakai fitting untuk flow control. Nah gunanya itu untuk mengatur keluaran si valve ini agar dia ini tidak apa ya, ibaratnya terlalu inilah keluarannya terlalu besar gitu. Nah itu juga bisa disetting gitu. Ntar jadi mungkin keluarannya sebesar 10% atau 20%, 30% lah mungkin lah. Setahu saya kayak minimal 30% nih, kurang tahu juga deh. Intinya jadi tuh keluarannya itu nggak terlalu besar dari si silindernya ini, jadi nggak jeduk gitu. Jadi barangnya ini mental jauh gitu, ntar ada keluarannya set gitu ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja
penjelasan singkatnya dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.